Selamat sore Ibu Imel, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore juga Pak Valdus. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja sore ini. Kalau Bapak sendiri, bagaimana kabarnya sore ini? Sama juga Ibu Imel, saya kabar baik sekali. Oh ya, tadi Ibu ya saya katanya mau berbincang-bincang sore ini. Bagaimana Ibu Imel? Silakan dimulai Pak, Apa sudah yang direkam. ingin Ibu bicarakan? Iya nih Pak Valdus. Tadi memang saya WA karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya sedang memikirkan peserta didik saya yang sepertinya minat belajarnya menurun Pak. Hal ini membuat saya agak terganggu Pak Guru. Oh, baik. Jadi nanti dari pembicaraan kita, apa yang ingin Ibu Imel dapatkan? Begini Pak, saya berharap dari percakapan kita sore ini kita bisa menemukan solusi untuk kembali meningkatkan minat belajar dari peserta didik yang saya bimbing, Pak. Oke, baik Ibu Imel. Jadi Ibu menginginkan agar minat belajar siswa ini dapat meningkat. Begitu ya Ibu Imel? Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang menurut Ibu Imel itu indikator apa yang Ibu temukan pada murid ini sampai Ibu mengatakan bahwa minat belajar mereka itu menurun? Begini, Pak. Kami kan baru-baru ini melaksanakan penilaian tengah semester. Setelah saya periksa, saya melihat bahwa nilai yang didapatkan dari anak-anak itu tidak ada satupun yang di atas KKM. Semuanya nilainya rendah. Oke, baik. Jadi Ibu ingin melihat bahwa minat belajar peserta didik yang Ibu bimbing itu menurun itu terlihat dari yang tidak memenuhi KKM. Begitu ya Ibu Imel? Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan nilai mereka itu tidak memenuhi KKM? Apa mungkin ya Pak, salah satu penyebabnya adalah media pembelajaran yang saya gunakan tidak menarik ya Pak. Sehingga mereka itu sulit sekali memahami materi pembelajaran saya. Ya, Ibu mungkin itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Memangnya selama ini media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas? Selama ini Pak, media yang saya gunakan memang monoton Pak. Saya hanya berpatokan pada buku siswa saja dan pemberian materinya pun dengan menggunakan metode ceramah. Benar sekali Ibu Imel. Sekarang Ibu sudah mendapatkan gambaran mengenai akar permasalahan ini, yakni berkaitan dengan penggunaan media yang kurang menarik serta metode pembelajaran yang monoton. Lalu sekarang kira-kira solusi apa yang Ibu tawarkan untuk meningkatkan minat belajar siswa? Begini Pak, saya berencana untuk membuat media pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar mereka itu, yaitu dengan menggunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan atau minat belajar mereka. Ide yang sangat luar biasa sekali Bu Imel. Terus apa langkah awal yang Ibu akan lakukan untuk memulainya? Saya memulainya Pak mungkin dengan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa berkaitan dengan minat dan gaya belajarnya. Kemudian, saya akan merancang metode dan media pembelajaran yang sesuai. Wah, ide yang sangat luar biasa sekali Ibu Imel. Mungkin ada alternatif lain yang bisa Ibu Imel lakukan untuk mengatasi masalah minat belajar siswa, Ibu Imel. Untuk alternatif lainnya, Bapak, mungkin hal ini juga saya akan bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah. Siapa tahu Bapak Kepala Sekolah juga bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini, Pak. Wah, ide yang sangat luar biasa, Bu Imel. Jadi jika kita sudah mendapatkan dua alternatif untuk mengatasi masalah terkait menurunnya minat belajar siswa, pertama itu dengan merancang metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid dan minat siswa. Lalu kita akan berdiskusi kembali dengan kepala sekolah, siapa tahu akan membantu Ibu Imel dalam mengatasi permasalahan yang ibu hadapi. Iya, benar sekali Pak Valdus. Nah, sekarang dua alternatif ini kira-kira yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa yang mau dilakukan?
Yang sesegera mungkin saya lakukan, Pak, adalah dengan merancang metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa saya. Ya, bagus sekali Bu Imel. Kira-kira kapan akan bisa dilakukan itu, Imel? Sebisa mungkin, Pak, saya mungkin akan melakukannya setelah pembicaraan kita ini, Pak. Baik Bu Imel, kita sudah menemukan apa yang harus dilakukan untuk menemukan minat belajar siswa ini. Saya berharap apa yang kita temukan sore ini bisa menjadi inspirasi baru untuk Ibu Imel. Tetap semangat ya Bu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Terima kasih banyak, Pak Faldus. Saya akan mencoba melakukannya dan memberitahu Anda perkembangan selanjutnya. Sama-sama Bu Imel. Semoga berhasil ya Ibu Imel dan saya yakin Ibu bisa kembali meningkatkan minat belajar peserta didik dengan cara yang sudah Ibu gambarkan sebelumnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sama-sama, Pak Faldus. Sekarang pada kesempatan ini saya berlaku sebagai coach dan Ibu Imel berlaku sebagai coachnya. Sebelumnya tadi saya berlaku sebagai coach dan Ibu Imel sebagai coach. Nah, sudah siap Ibu Imel? Sudah siap, Pak Faldus. Oke, mantap. Salam semangat dulu untuk Ibu Imel. Baik, selamat sore Ibu Imel. Lagi apa ini Ibu Imel? Selamat sore juga, Pak Faldus. Ini, Pak, saya lagi mengoreksi tugas dari anak-anak ini. Oh ya, Pak, tadi Ibu Ecik bilang Bapak mencari saya. Bagaimana, Pak? Iya Ibu Imel. Tadi pagi memang saya tanya Ibu ke Ibu Ecik. Bagaimana, Pak? Ada yang mau Bapak bicarakan? Iya Bu Imel. Tadi memang saya mencari Ibu itu untuk membicarakan sesuatu Bu Imel. Oh, begitu ya, Pak. Silakan, Pak. Bapak mau bicara apa? Begini Bu, saat ini saya melihat di sekolah tempat saya saat ini itu penggunaan bahasa Indonesia itu belum optimal Bu. Jadi begitu ya, Pak. Lalu apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Nah, Ibu Mel, saya berharap dari pembicaraan ini nanti saya dapat menemukan cara untuk mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah. Baiklah kalau begitu, Pak. Pertama, kita mulai dari situasi dari sekolah kita, Pak. Saat ini, seperti apakah situasinya saat ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dari warga sekolahnya, Pak? Begini Bu Imel, di tempat saya mengajar ini sebagian besar itu anak-anak itu masih menggunakan bahasa daerah. Sehingga materi yang saya jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia itu susah untuk mereka pahami, Bu. Oh, jadi menurut Bapak, salah satu penyebab siswa kurang memahami penjelasan materi adalah karena kurangnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan siswa. Begitu ya, Pak? Ya benar sekali Bu Imel. Nah, sekarang apa yang menyebabkan Bapak berpikir bahwa penggunaan bahasa Indonesia sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah Bapak? Saya melihat begini Bu Imel, jika anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, maka dengan sendirinya itu tidak kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Memang benar, Bapak. Bahasa Indonesia harus dipahami siswa karena buku pelajaran yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan anak-anak ini sering menggunakan bahasa daerah ya, Bapak? Saya melihat faktor utamanya dari lingkungan tempat tinggal, Ibu. Di tempat yang saya mengajar ini, komunikasi di lingkungan saya itu menggunakan bahasa daerah. Sehingga hal ini terbawa sampai di sekolah, Ibu. Nah, ini dia, Pak. Faktor lingkungan tempat tinggal memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, Pak. Lalu sekarang, apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Begini Bu Imel, saya berencana untuk menerapkan aturan wajib yaitu menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah, Ibu. Wah, ide yang bagus tuh, Pak. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan untuk ini, Bapak?
Tentunya langkah awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu membicarakan aturan ini dengan beliau terlebih dahulu. Selanjutnya, Pak, Nanti setelah kepala sekolah menyetujui hal ini, saya akan juga membicarakannya dengan rekan-rekan guru di sekolah. apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan untuk hal ini, Pak? Saya akan coba membicarakan hal ini dengan bendahara BOS, Ibu, untuk membuat poster tentang aturan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Nantinya poster itu akan dipasang di gerbang sekolah. Wah, bagus sekali itu, Pak Valdus. Bagaimana, Pak, bisa memastikan hal ini berjalan dengan baik, Pak? Saya punya kepala sekolah yang sangat mendukung perubahan ke arah yang lebih baik, Bu. Lalu kapan hari memang kami pernah membahas tentang kaitan antara penggunaan bahasa Indonesia dengan hasil belajar, Ibu. Tetapi sampai pada solusinya seperti apa. Jadi saya yakin kepala sekolah dan rekan guru sangat mendukung dengan hal tersebut. Baik, Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa melakukan hal ini dengan baik. Nah, dari percakapan kita tadi, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk membuat aturan tentang wajib menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, Ibu Email. Lalu berkoordinasi dengan Ibu Bendahara untuk membuat poster tentang aturan menggunakan bahasa Indonesia. Baik sekali itu, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan lakukan ini? Besok saya akan komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bendahara terkait dengan aturan ini agar segera bisa diterapkan. Langkah yang sangat tepat sekali, Pak Valdus. Saya yakin Ibu pasti mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk solusi ini, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Ya, Ibu Mel, terima kasih banyak untuk dukungan dan waktunya, Ibu. Sama-sama ya, Pak. Nanti kalau Bapak membutuhkan saya dengan senang hati, saya menyiapkan waktu, Pak. Oke, Ibu Mel, terima kasih banyak. Selamat sore untuk Ibu Mel. Selamat sore, Pak Valdus. Oke, mantap. Demikian coach dan coach kami pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.